Jawabannya bisa banget. Jadi ayah bunda sekalian, saya juga pernah sebagai orang tua yang punya anak. Dulu anak kami ribut di masjid, pernah nggak? Pernah banget. Itu wajar nggak? Wajar banget. Dan ada beberapa juga yang bilang kan, kalau misalkan masjid itu katanya perlu ramah anak. Yes, betul. Masjid tentu perlu ramah anak. Soalnya kalau nggak ramah anak, banyak juga orang-orang yang tanda kutip trauma ke masjid itu karena salah satunya dari kecilnya itu suka di masjidnya diperlakukan dengan tidak pantas. Maka pasti masjid perlu ramah anak, yes. Tapi jangan lupa, masjid juga perlu ramah ibadah, betul kan? Nah, maka kita nggak bisa juga serta-merta datengin anak ke masjid, ya, dan tanpa ada persiapan apa-apa. Maka gimana caranya biar kita bisa setidaknya meminimalisir anak senang datang ke masjid, antusias ke masjid, sekaligus anak juga bisa senantiasa tertib untuk beribadah di masjid. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah ayah bundanya tentu perlu memahami terlebih dahulu kepada anak-anak, sebetulnya sholat itu buat ngapain sih? Jadi kebanyakan kita langsung ngajarin sholat itu tentang tata caranya, how to-nya. Ya betul, itu juga penting. Tapi sebelum ke sana, justru anak-anak kita perlu belajar dulu, why mereka perlu sholat. Kenapa sih kita perlu sholat? Biar apa kita perlu menanamkan why? Karena ketika why ini terbangun dan mereka jadi paham urgensinya, kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan bahkan mereka bisa dengan senang hati, tanpa perlu dipaksa-paksa lagi, bakal ke masjid dengan sendirinya kok. Jadi why-nya ini yang sayangnya banyak dilewatin sama banyak orang tua, yang padahal justru ini yang penting. Kenapa kita perlu sholat? Ini perlu diceritain esensi sholat itu untuk apa. Nah, salah satunya bisa dengan dibantu dengan buku Sholat Ingat Allah. Karena di buku Sholat Ingat Allah ini adalah buku yang menceritakan tentang why, kenapa sebetulnya kita perlu sholat. Apa betul Allah perlu sholat kita? Atau jangan-jangan kita yang perlu sholat? Setelah kita menanamkan why untuk anak-anak kita, maka yang kedua, baru kita bisa bicara tentang do and don'ts-nya itu di masjid. Jangan pernah kita membayangkan bahwa anak itu bagaikan orang dewasa versi mini. Jadinya kita nggak perlu cerita lagi, perlu ngapain aja di masjid, dan kita menganggap bahwa anak harusnya udah langsung ngerti, tanpa perlu kita cerita, perlu ngapain aja di masjid. Nah, ini yang menjadi kesalahan fatal banyak orang tua itu adalah karena belum nge-briefing anak. Nah, di masjid itu orang-orang pada mau sholat, pada mau ngobrol langsung sama Allah. Nah, maka kalau kamu juga mau ke sana, mau sholat juga, minimal tolong jangan sampai membuat orang lain jadi terganggu karena kehadiran kita. Nah, yang kayak gitu kan itu perlu di briefing. Sholatnya buat apa? Orang-orang pada ke sholat ke sana pada mau ngapain? Dan kemudian yang ketiga juga, kita juga perlu sharing juga. Kalau cara saya dulu kayak gini. Nah, sekarang Yabi mau nanya, bisa aja nggak sih sebetulnya kamu makan di dalam WC? Bisa, tapi mau nggak kamu lakukan makan di dalam WC itu? Anak-anak saya tentu pada nanya, nggak mau, geleh. Nah, geleh itu feeling disgusting. Ya kan, makan di toilet itu kan bisa, tapi feeling disgusting. Nah, kenapa saya bawa analogi ini ke briefing anak-anak kami ketika kami mengkondisikan anak mau ke masjid? Karena itu mau menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas itu ada waktu dan tempat tertentu. Ya kan? Ada sebetulnya kayak makan tuh bisa aja di mana aja, bahkan di toilet, tapi rasanya tidak layak kalau misalkan makan di dalam kamar mandi gitu. Dan maka sama, perkara ketawa-ketawa, perkara main-main, itu boleh, nggak pernah ada yang larang kayak gitu. Bahkan saya bilang ke anak, Kak, ya Bi, ngelarang kamu nggak ketawa sama teman-teman kamu? Ya Bi, ngelarang kamu nggak waktu main sama teman-teman kamu? Silakan lakukan itu, selama tidak dilakukan ketika sholat. Ya, nah jadi hal ini nih penting untuk di-briefingkan. Jadi di-briefingkan tadi ya, di-briefingkan sholat itu buat apa, dan kemudian
do's and don'ts-nya itu perlu dilakukan, disampaikan sampai betul-betul anak-anak kita paham. Berikan berbagai macam analogi-analogi. Oh iya, ternyata ada masaknya. Misalkan ya, kita pakai baju tidak boleh di sembarang tempat, di kamar. Makan tidak di mana? Tidak di dalam kamar mandi. Dan begitu juga ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, boleh silakan dilakukan selama tidak dilakukan di dalam sholat. Karena sholat kita sedang melakukan saat ngobrol sama Allah. Kita sedang berusaha mengingat Allah sehingga Allah sedang mengingat kita. Kalau misalkan kita lagi sholat, lagi berupaya mengingat Allah, tapi kok malah ingat-ingat yang lain, malah bercanda-bercanda yang lain, ya buat apa sholatnya? Maka daripada kayak gitu, ya mending di rumah. Maka itu juga pernah saya lakukan ketika misalkan sudah di briefing nih, sudah dikasih tahu do and don'ts-nya itu seperti apa, dan ternyata anak melakukan don'ts-nya, maka besoknya itu tidak saya ajak. Karena pada saat itu usia anak masih di bawah 7 tahun. Karena kan tentu ada hadis ya. Ada hadis yang kurang lebih isinya adalah kalau anak 7 tahun ajak anak ke masjid. Usia 10 tahun pukul kalau anak tidak mau ke masjid. Dari hadis ini kita belajar bahwa dari 7 sampai 10 tahun ada waktu 3 tahun kali 365 hari dikali sholat 5 waktu, ada 5.000 sekian kesempatan untuk kita membiasakan anak sholat sebelum main pukul. Nah, dan sebelum 7 tahun tidak ada kewajiban. Maka kalaupun misalkan anak tidak mau ke masjid, ya nggak apa-apa. Kalaupun anak mau ikut ke masjid, tapi ternyata setelah ikut ke masjid, tapi ternyata anak tindakannya tidak terkendali, nggak usah diajak dulu. Bilang aja, kamu sini dulu ya, mohon maaf. Karena tadi ya Bing lihat kamu masih kayak gini, jadi punten, nggak bisa diajak dulu. Saya juga lakukan hal seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, ayah bunda sekalian, biar willingness untuk datang ke masjid itu bisa kita bantu tumbuhkan, itu juga perlu dimulai dari kita orang tuanya, terutama ayah, buat jadi teladan yang sedemikian happy ketika azan sudah berkumandang, maka happy mempersiapkan wudhu, happy untuk berangkat datang ke masjid itu dengan happy dan riang gembira, sehingga anak tuh, wah udah azan, mau ikut dong. Itu tuh udah tumbuh muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa perlu kita paksa-paksa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ayah bunda sekalian. Gimana caranya kita mengajak anak ke masjid dan membuat anak jadi tertib di dalam masjid? Pertama, kita pahamkan dulu sholat itu, esensi sholat itu apa? Boleh dibantu dengan buku ini, Sholat Ingat Allah. Dan yang kedua yang gak kalah penting adalah ceritakanlah briefing, do and don'ts-nya. Do yang boleh dilakukan di masjid itu apa saja, don'ts yang sebaiknya tidak dilakukan di masjid itu seperti apa saja. Dan yang ketiga, jikalau anak masih khusus untuk anak di bawah 7 tahun, jikalau anak masih belum tertib di dalam masjid, besoknya nggak usah dulu diajak-ajak karena masih di bawah 7 tahun, masih perlu waktunya belajar. Semoga dengan hal seperti itu ayah bunda sekalian, kita bisa mendidik seorang anak yang nggak perlu lagi capek-capek tiap waktu sholat disuruh-suruh terus-terusan, enggak. Tapi kita semoga bisa mendidik seseorang anak yang dia mencintai melakukan sholat, sehingga ketika azan berkumandang dia akan otomatis berangkat sendiri ke dalam masjid. Saya Chandra Kamil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.